Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, saya masih di rumah Enderesa, rumah pantomim. Di sini cikal bakal pantomimer, champion, winner semua ada di sini. Semua di bawah besutan Enderesa. Saya masih di sini nih sejak pagi karena tempatnya sejuk. Kemudian juga saya berkumpul dengan saudara Jeding Production, dengan Monggang. Aduh, nyaman banget dah pokoknya. Nah, kali ini Om Deddy kedatangan tamu, seorang remaja, anak gadis, muda belia, yang jelas masih single, ya, yang jelas syarat dengan prestasi. Kita mau gali potensinya, kok bisa loh dia dengan kesibukannya begitu dahsyat, akademiknya juga sangat maksimal dan sangat total. Kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Assalamualaikum Dewi Fit. Waalaikumsalam. Makasih Dewi Fit waktunya datang ke rumahnya Om Deddy, ke rumahnya Asa Foto, ke rumahnya Enderesa. Nah, Pipit, aku mendengar hasil kupingan nih. Nah, Pipit prestasinya banyak banget. Padahal kesibukan akademiknya begitu hebatnya, akademiknya bagus, non akademiknya bagus. Coba Nak Pipit berbagi. Terutama apa sih yang digeluti, yang disukai oleh Nak Pipit khususnya di bidang seni. Oke. Nak Pipit boleh di sebelah sana. Oke, terima kasih. Ya, Jadi sama-sama. kalau ngomongin tentang prestasi sebenarnya lebih ke arah hal-hal yang memang jadi hobi. Hobi ya. Dan memang niatnya adalah untuk berbagi bersama, Berbagi, gitu, ya. menghibur teman-teman Alhamdulillah. juga, gitu. Namun untuk seni itu Vivit lebih bergelut di bidang puisi, ya. kemudian mendongeng, kemudian juga film, gitu. Itu kalau seni ke arahnya sana, gitu. Kemudian kalau di bidang sosial itu Vivit juga mengelola satu komunitas sosial yang geraknya di pendidikan karakter. Itu namanya Rumah Belajar Indonesia Bangkit di Tungkak Kalicode, gitu. Kemudian bersama teman-teman waktu SMA membuat satu komunitas juga namanya Komunitas Pecinta Sastra Indonesia Kompensasi. Nah, di situ kita juga berkarya bareng-bareng teman-teman dulu ketika ikut bengkel bahasa dari Balai Bahasa. Oh, keren abis. Nah, Devi Fit selama mempelajari bidang seni pernah ikut kompetisi nggak? Iya, jadi kalau misalnya kompetisi itu biasanya lebih banyak di SMA untuk seni. Itu FLS 2N itu dulu baca puisi, ketemu Mbak Evi waktu itu, yaitu di situ ketemunya di provinsi. Kemudian waktu itu juga ikut, kalau misalnya pas kuliah itu Vivit ikut banyak banget ya, ikut lomba-lomba film gitu, lomba-lomba film dokumenter, fiksi, kemudian juga lomba-lomba mendongeng gitu. Kalau sekarang lagi proses untuk menerbitkan buku dongeng anak-anak juga. Wah, gitu. keren. Lebih ke arah sana sih Karena lomba-lomba. ya, Om Deddy mau mengkerucut lagi. Kamu di dalam sastra puisi khususnya pernah dapat champion ya, pernah dapat juara. Iya, dulu saya juara 1 di Bantul untuk lomba baca puisi sampai tingkat provinsi. Wah, keren. Juara 1. Nah, kan dia bilang juara 1 tuh sama Om Deddy. Om Deddy senengannya pengen tahu tuh, kepo. Jadinya bener nggak nih juara 1 gitu. Masih ada nggak sisa-sisa? Walaupun dia sudah nggak lagi mungkin, tapi dia kan paling nggak sisa-sisa itu masih ada. Kita mau daulat Dek Fitri ini untuk membacakan puisi yang dikirim oleh Mr. Jeding Alexander. Kita tahu siapa Mr. Jeding, seorang produser, seorang aktor. Dengan empatinya dia sempat mengirimkan kepada Dek Pipit. Kita mau dengar puisinya. Monggo Dek Pipit. Tadi ada permintaan ya dari Om Jeding. Oke. Izin membacakan ya? Ya, siap. Aku siap mendengarkan. Om Jeding pun siap mendengarkan. Cerita cinta. Semut-semut bercinta, memejam mata, sambil bercerita, indahnya cinta semanis gula. Kumbang bercinta, menghisap rasa. Bermandian bunga, indahnya cinta,
semanis madu. Belalang dan kupu-kupu bertepuk rame-rame. Keluar masuk pasar kembang. Indahnya cinta si hidung belang. Aku terdiam. Hanya memandang bintang. Cinta yang hilang ditelan malam. Sedihnya cinta diambil orang. Yogyakarta, November 2021. Wah, keren ya Bibit. Keren ya. Padahal ini on the spot loh. Om Jeding itu kirim hitungan detik, cuma dilihat sebentar, dibaca dengan inner karakter, wah dapat semua dah. Dapat semua. Om Jeding nggak bisa tidur nih nanti malam. Ya, puisi cinta. Baik, David, tadi kan masalah sastra khususnya puisi. Tadi masalah dongeng. Dongeng apa yang pernah disampaikan oleh David? Kalau misalnya dongeng, sebenarnya memang ketika di komunitas Kalijodo itu kan anak-anak itu tuh memang punya ekspresi yang spesial gitu. Cara untuk Vivit berkompromi dan juga masuk ke dunianya anak-anak yang memang berbeda dari biasanya. Itu Vivit menciptakan satu karakter gitu. Jadi Vivit menjelma nenek-nenek, nah namanya Mbah Daliem. Waduh, jangan dong, kamu masih muda. Jadi kita Vivit nanti didandanin kayak nenek-nenek gitu. Nanti Vivit karakternya adalah jadi Mbah Daliem. Terus karakternya adalah nenek-nenek yang kasar, karena di sana kan lingkungannya juga betul, kasar, keras gitu. Tapi dia mengajarkan atau mendidik anak-anak dengan cerita-cerita yang bijaksana, lebih tepatnya tentang toleransi, terkait dengan berbeda-beda itu tidak apa, kita beragam, tak perlu jadi seragam. Nah, arahnya ke sana gitu. Nah, itu yang malah jadi anak-anak tuh menerima gitu. Ketika Vivit mendongeng, kue ngene-ngene, nah gitu nanti langsung kayak mereka tuh ketawa, senang, tapi tetap mereka paham yang Vivit sampaikan itu adalah cerita-cerita tentang apa ya, kebijaksanaan gitu. Suaranya juga jadi beda. Jadi misalnya kayak gitu. Rene si barak cerita, nah misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Terus ya itu, jadi anak-anak bisa tahu bahwa dunia dongeng itu tuh merupakan salah satu ekspresi yang bisa dieksplorasi pada anak-anak gitu. Wah, keren ya Pipit. Saya akan bilang sama Om Jeding segera difilmkan ya, film pendek ini keren. Dia karakter jadi nenek-nenek kayak gitu, belajar pantun dikit sama Risa gak apa-apa ya, bagang tongkat ya di situ. Keren abis ya. Itu kan mengenai cerita memberikan suatu apa kepada anak-anak agar mau toleransi ya. Bagus sih ini ya karakternya, dia kemudian wajahnya dibikin galak tapi yang diberikan kebijakan. Wah, ini asik banget tuh. Kayak kontrak banget ya. Asik banget. Oke, tadi puisi sudah, sastra sudah, kemudian tentang penulisan. Sudah ada pernah nulis? Sekarang lagi mau proses menerbitkan buku dongeng. Dongeng, bukan puisi. Kalau puisi tuh apa ya? Masih sebenarnya bukan minder sih, cuma puisi-puisi itu biasanya memang sebagai kumpulan yang tidak terlalu apa ya, mau disebarkan sebenarnya gitu, karena itu gitu. Tapi sebenarnya kalau disebarkan tuh biasanya di Instagram, terus setelah itu antologi juga pernah gitu, buka antologi kayak gitu sih. Sebenarnya kalau ngomongin penulisan puisi lebih banyak daripada tulisan dongeng gitu. Tapi memang delalah yang sering ke highlight itu performance gitu ya. Penampilannya kayak gitu. Kalau itu dongeng udah berapa yang akan mau dibikin? Nanti mau menerbitkan 2 buku dongeng. Banyak banget. Baru sedikit. Jadi memang dulu suka nulis dongeng, terus ada salah satu teman yang dia juga penerbit, terbitin aja dongengnya kayak gitu. Sama kayak waktu ikut
lomba duta bahasa, ajang duta bahasa DIY itu aslinya emang sebenarnya aslinya minderan gitu, tapi karena ada dorongan dari teman-teman untuk ayo kamu tuh ikut aja kayak gitu, jadinya mau gitu. Waktu di duta bahasa itu karena mereka teman-teman tahu kalau Vivit gerak di bidang sastra juga, akhirnya didaftarin, ternyata lolos gitu. Kemudian seleksi wawancara selama 3 bulan itu prosesnya dan 2 minggu karantina. Itu posisi Vivit skripsian dan mau sidang skripsi. Jadi ketika sidang itu kan harusnya kita latihan nari nih, latihan nari. Tapi karena Vivit harus sidang 30 menit kemudian Vivit izin. Jadi kan masih Covid. Jadi akhirnya sidangnya online. Di kantor Balai Bahasa itu Vivit dikasih ruang sidang di sana. Habis sidang langsung keluar tuh langsung diangkat sama teman-teman, wah kayak gitu. Jadi euforianya tuh kerasa setelah sidang. Terus setelah itu di celebrate sama teman-teman. Habis itu Vivit latihan nari, latihan jalan, Q&A kayak gitu. Jadi itu multitasking yang cukup mengena sih saat 2021 yang lalu. Kamu nari apa itu? Itu untuk opening dance. Opening dance-nya tuh dari musiknya dari musik Alfiref yang Kota Baru. Tapi di mix. Gitu. Ada yang nari Jawanya juga gitu. Wah, keren loh Om Jeding ya. Ini waduh, gak bisa bayangin ya, habis lagi proses kemudian sidang. Sekarang udah lulus ya? Sudah lulus. Udah lulus ya? Ya. IP kumulatif? Kumulat dengan IP 3,7. Wah, keren, habis 3,7 dengan aktivitas yang segudang. Wah, keren. Terus ada rencana mau S2? Insya Allah gitu. Kan karena sekarang memang masih fokus di sosial dan juga saat ini bergelut dengan LSM, Lomba Bahasa Swadaya Masyarakat. Nah, sekarang Vivit sedang di sana, arahnya ke sana. Itu adalah untuk percepatan vaksinasi bagi kelompok rentan, terutama lansia, disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan komunitas yang dimarginalkan, seperti waria, pekerja seks. Nah, arahnya ke sana. Tapi Vivit di bagian tackling rumors and community engagement, tentang pendekatan komunitas. Untuk nanti Vivit akan bersama teman-teman remaja di desa Gunung Kidul dan Kulon Progo. Ada 32 desa di sana. Vivit akan mengajak remaja-remaja di desa masing-masing untuk membuat film, foto voice, terus ada book diary. Kemudian nanti teman-teman diajak untuk membuat video podcast, film, dokumenter. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan untuk pelatihan buat remaja-remaja umur 15 sampai 24 tahun gitu. Arahnya ke sana. Wah, keren habis, banyak banget kegiatannya ya. Kegiatannya mau bikin buku, kemudian juga mau S2. Keren Mbak Vivit. Semoga video ini menginspirasi adik-adik, khususnya mahasiswi. Please, harus ada samping ya, jangan kuliah tok, paling enggak ada pendamping lah. Apa itu ya, kegiatan paling tidak lah, apa itu sport, apa itu seni, apapun juga yang penting positif ya. Baik, Dewi Vivit, terima kasih banget infonya sama Om Deddy. Tolong Mbak Vivit berikan motivasi, inspirasi kepada penontonnya Om Deddy yang saat ini alhamdulillah sudah banyak banget. Kemudian sampaikan aja apa adanya, bagaimana sih anak Indonesia. Oke, untuk remaja di seluruh Indonesia, karena Vivit juga masih remaja juga, pesannya adalah mari kita berkarya, lebih ke arah mau berbagi bersama teman-teman semua, mengeksplorasi diri dengan cara kegiatan-kegiatan positif. Nggak harus paneng, nggak harus yang orang-orang lain lihat itu tuh sesuai dengan ekspektasi mereka. Kita perbaiki diri kita melihat diri kita sendiri, jangan melihat
bagaimana prestasi orang lain. Kita sering minder kalau misalnya ngelihat orang lain, tapi sebenarnya yang paling penting adalah melihat bagaimana perkembangan diri kita yang dulu dengan yang sekarang gitu. Jadi untuk teman-teman, mari kita berkarya dengan jiwa, warna, dan beraneka ragam, eksplorasi diri yang berkualitas. Nah, Bener ya, nggak usah lihat orang lain ya, karena di dalam diri kita syarat dengan potensi ya. Kalau kita melihat orang lain, kita jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Bener apa yang katakan David, jadi minder ya. Kita harus mengekspor diri kita sendiri. Diri kita juga sebagai market juga ya. Kita juga tuh marketing diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa market awak EDW ya, orang lain juga akan sulit memarketkan diri kita, terutama kita memarket diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Vivit yang banyak memberikan inspirasi kepada tamu-tamunya Om Deddy. Tetap semangat. Semangat, Ya, sehat selalu. oke. Aku senang sekali kamu datang. Ya. Saya juga senang bisa diundang. Terima kasih. Oke, lagi terima kasih kepada Reza, pemilik dari Dukulo Mime ini. Kemudian tentunya juga dengan saudara Joni dan Greg, kameramen di Monggang. Dan tentunya juga Jeding Production yang banyak membantu acaranya Om Deddy. Kemudian juga Insaga, di mana tempat Om Deddy di situ berkumpul. Indonesian School of Art, juga tentunya dengan Asia Foto. Dan jangan lupa, tanggal 17 Desember, ada Dance Man Theater, Pantomim Wayang Suket. Di situ sekumpulan secara Om Deddy akan solo dan akan secara ensemble bersama Dance Man Theater Royal House. Sekali lagi terima kasih Vivit. Balik kasih. Keren. Salam prestasi. Salam prestasi.